Rizky Ridho ungkap motivasi dahsyat jelang kedatangan Maes Hilgers ke timnas. Siap bersaing demi posisi utama. Berikut ini tekad semangat Rizky Ridho. Pengakuan mengejutkan Sandy Walsh, Shin Tae-yong bos besar dengan sisi humoris tersembunyi, sukses bawa Indonesia naik level. Peluang laga epik timnas Indonesia versus Belanda tahun depan. Erick Thohir beri sinyal semua tergantung kualifikasi Piala Dunia 2026. Breaking news. Biliano Jonathan siap perkuat timnas Indonesia, sosok berbakat mirip Arjen Robben beri kode menarik untuk Shin Tae-yong. Supporter timnas Belanda mengamuk. Maes Hilgers belum puas hancurkan Maladewa, Jens Raven siap bikin Timor Leste gentar dengan ancaman gol mematikan. Sudah 5 tahun latih timnas, Shin Tae-yong masih tak nyaman dipanggil Shin Tae-yong. Begini penjelasan mengejutkannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Rizky Ridho ungkap motivasi dahsyat jelang kedatangan Maes Hilgers ke timnas. Siap bersaing demi posisi utama. Berikut ini tekad semangat Rizky Ridho. Rizky Ridho menyambut hangat kedatangan Maes Hilgers, bek tangguh asal FC Twente yang segera menjadi warga negara Indonesia. Dalam acara Santini Jebret Media Awards 2024, Ridho mengungkapkan bahwa kehadiran Hilgers justru memotivasinya untuk berkembang lebih jauh sebagai pemain belakang andalan timnas Indonesia. Ini kesempatan besar bagi saya untuk belajar dari dia, ujar Ridho, yang tak melihat Hilgers sebagai ancaman bagi posisinya, tetapi justru sebagai peluang untuk mengasah kemampuan. Ridho tak ragu mengakui bahwa dirinya sering mencuri ilmu dari para pemain hebat yang ada di tim Garuda. Posisi bek tengah yang biasa diisi oleh Ridho memang serupa dengan posisi Hilgers yang dirumorkan akan menggantikan peran Ridho di laga-laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, Ridho tidak gentar. Dia justru termotivasi untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong. Ridho yang dikenal sebagai salah satu pilar kuat pertahanan timnas mengungkapkan rasa terima kasih kepada Shin Tae-yong yang telah berperan besar dalam perjalanan kariernya. Beliau mengubah saya dari segi disiplin dan permainan. Saya jadi lebih dewasa di lapangan, tambahnya. Dengan 2 hasil imbang yang telah diraih timnas di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan segera menghadapi Bahrain dan Cina. Akankah Ridho dan Hilgers membentuk duet bek tangguh? Atau Ridho akan kehilangan tempatnya? Saksikan drama perebutan posisi panas di timnas Indonesia. Pengakuan mengejutkan Sandy Walsh, Shin Tae-yong bos besar dengan sisi humoris tersembunyi, sukses bawa Indonesia naik level. Sandy Walsh, salah satu pilar penting di lini belakang timnas Indonesia, akhirnya mengungkap sosok asli Shin Tae-yong yang selama ini mungkin tak banyak diketahui orang. Pemain bertahan Cafe Mechelen ini menceritakan perjalanan panjangnya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Meski sudah memberikan sinyal positif ingin bergabung, Sandy harus menunggu selama 7 tahun penuh penantian sebelum akhirnya PSSI mengurus proses naturalisasinya. Namun di balik penantian panjang itu, sosok Shin Tae-yong menjadi kunci penting yang mempercepat jalannya proses ini bukan hanya untuk Sandy, tapi juga bagi Shaina Patinama dan Jordi Amat. Sayangnya debut impian Sandy bersama timnas Indonesia tertunda karena cedera. Tapi akhirnya dia berhasil membukukan 14 caps yang akan terus bertambah seiring waktu. Di balik ketegasan dan profesionalismenya, siapa sangka Shin Tae-yong sebenarnya punya sisi humoris di luar lapangan. Sandy Walsh pun membagikan kesan pribadinya terhadap pelatih asal Korea Selatan ini, menggambarkannya sebagai bos besar yang dicintai dan dihormati pemain. Dia adalah bosnya, dia adalah orang yang lucu di belakang kamera, tapi saat di lapangan, dia sangat serius, ujar Sandy seperti dilansir dari kanal YouTube MILLSSPORT. Ketegasan Shin di lapangan membuat seluruh pemain patuh pada instruksinya, dan itu menjadi salah satu alasan mengapa perkembangan timnas Indonesia begitu pesat.
Sandi tak ragu menyebut Shin Tae-yong sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah ada. Bukti nyata dari kepiawaian Shin terlihat dari pencapaian timnas Indonesia yang berhasil naik di ranking FIFA, membawa skuad Garuda menuju level yang lebih tinggi. Tak hanya itu, perjalanan luar biasa timnas Indonesia belum berakhir. Saat ini mereka tengah berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah mimpi besar yang Shin Tae-yong bawa bersama seluruh skuad. Dia adalah pembuat sejarah, salah satu pelatih terbaik yang pernah ada, tegas Sandi dengan penuh keyakinan. Tak hanya berbicara soal pelatih, Sandi juga menyoroti dukungan luar biasa dari para supporter Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama perkembangan pesat timnas adalah semangat yang tak pernah padam dari para pendukung setia, baik di laga kandang maupun tandang. Mereka selalu berada di belakang para pemain, memberikan dorongan luar biasa. Sandi bahkan menyebut supporter Indonesia sebagai yang terbaik di dunia dan menegaskan bahwa timnas Indonesia tak akan berada di posisi ini tanpa mereka. Gairah dan cinta yang luar biasa, mimpi-mimpi besar, dan obsesi mereka terhadap sepak bola ini gila. Saya belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, mereka adalah supporter terbaik yang pernah saya temui, ujar Sandi penuh emosional. Kini dengan dukungan kuat dari supporter, mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia semakin dekat di genggaman. Peluang laga epik timnas Indonesia versus Belanda tahun depan. Erick Thohir beri sinyal semua tergantung kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertarungan epik yang ditunggu-tunggu timnas Indonesia versus Belanda mungkin akan segera terwujud. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara mengejutkan membuka peluang laga uji coba yang bisa mengguncang dunia sepak bola pada tahun depan. Namun ada satu syarat besar yang harus dipenuhi, semuanya bergantung pada hasil kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya yang penuh optimisme, Erick Thohir mengungkapkan kegembiraannya terhadap rencana uji coba ini. Bukan sekadar wacana kosong, PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda sudah menjalin kerjasama solid demi mendorong prestasi timnas Indonesia yang saat ini mulai menunjukkan taringnya di kancah internasional. Namun Erick dengan bijak menyampaikan bahwa laga prestisius ini belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Pasalnya, baik timnas Indonesia maupun Belanda sama-sama disibukkan dengan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk tahun depan, tergantung dari hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 kita Indonesia dan Belanda nanti, ucap Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya @erikthohir. Kabar menarik lainnya, Erick Thohir juga menyebutkan bahwa besar kemungkinan pertandingan bersejarah ini akan digelar di Indonesia. Hal ini tentunya akan menjadi hadiah besar bagi para penggemar sepak bola tanah air yang berkesempatan menyaksikan secara langsung pertarungan antara Garuda Muda dan timnas Belanda. Bayangkan atmosfer luar biasa ketika stadion di Indonesia dipenuhi ribuan supporter yang mendukung skuad Garuda. Erick Thohir bahkan membandingkan rencana ini dengan kesuksesan Indonesia mengundang Argentina beberapa waktu lalu. Mungkin kami bisa mengundang timnas senior Belanda secara profesional. Itu seperti saat kami mengundang Argentina, katanya. Kerjasama yang dibangun antara PSSI dan KNVB ini bukan hanya sekadar pertandingan uji coba, melainkan bagian dari upaya panjang yang akan memperkuat perkembangan sepak bola Indonesia. Erick menyebut ini sebagai agenda penting yang terus dikembangkan demi memajukan skuad Garuda ke level dunia. Performa timnas Indonesia yang semakin mengesankan tentu memberi harapan besar. Kualitas skuad Garuda terus meningkat, terbukti dari kenaikan peringkat FIFA mereka, naik 4 tingkat hingga ke posisi ke-129. Dengan peningkatan ini, mimpi untuk bertemu tim kuat dunia seperti Belanda semakin dekat menjadi kenyataan. Apakah laga impian ini benar-benar akan terwujud? Semua tergantung bagaimana perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapkan diri untuk menyaksikan duel yang akan mengubah sejarah sepak bola tanah air. Breaking news, Biliano Jonathan siap perkuat timnas Indonesia. Sosok berbakat mirip Arjen Robben beri kode menarik untuk Shin Tae-yong.
Kabar yang benar-benar menggemparkan. Pemain sayap muda berbakat asal Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, akhirnya buka suara dan memberikan sinyal kuat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif bersama ex-pesepak bola Indonesia yang berkarier di Belanda, Yusa Nugraha, Miliano yang baru berusia 20 tahun mengaku terbuka untuk memperkuat skuad Garuda yang saat ini dipimpin oleh pelatih legendaris Shin Tae-yong. Miliano dengan rendah hati mengungkapkan bahwa PSSI pernah menghubunginya, namun saat itu ia belum bisa memberikan keputusan final. Mereka PSSI pernah kontak saya sekali, tapi sudah lama. Mereka juga pernah hubungi agen dan ayah saya supaya saya bisa fokus ke sepak bola, ujar Miliano sebagaimana dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha, Kamis. Miliano juga tidak ragu menyebut bahwa jika tawaran dari timnas Indonesia benar-benar datang, itu akan menjadi sebuah kehormatan besar baginya. Namun, keputusan penting ini tidak akan diambil sendirian. Saya tentu akan ngobrol dulu dengan keluarga saya, dengan saudara-saudara dari ibu dan ayah saya. Kami berdiskusi bersama, ujarnya dengan penuh kedewasaan. Bukan hanya itu, Miliano bahkan memberikan kode besar saat menyebut harusnya ada pemain sayap kanan di timnas Indonesia. Sebuah pernyataan yang pastinya menimbulkan spekulasi bahwa posisi tersebut bisa segera diisi olehnya. Siapa sebenarnya Miliano Jonathans? Pemain berbakat yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat, ini tidak bisa dianggap remeh. Gaya permainannya bahkan disebut-sebut mirip dengan legenda sepak bola Belanda, Arjen Robben. Pada medio Juli 2024, Miliano sempat mengunjungi Indonesia, dan dalam obrolan tersebut, ia dengan bangga mengungkapkan kisah keluarganya dan kecintaan neneknya yang terkenal jago memasak. Miliano pertama kali mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse Arnhem saat usianya baru 16 tahun, sebuah prestasi yang membuktikan bahwa klub Eredivisie tersebut sangat serius dengan talenta emas yang dimiliki Miliano. Meski cedera ACL menghalanginya tampil reguler di musim 2023-2024, kini ia kembali menunjukkan performa gemilang di Eerste Divisie 2024-2025, mencetak 3 gol dan 1 assist dari 7 pertandingan. Jika Miliano Jonathans benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, ia bisa menjadi senjata mematikan di lini depan Garuda dalam formasi 3-4-3 ala Shin Tae-yong. Winger kanan yang cepat, lihai, dan berbahaya seperti Miliano akan menjadi tambahan amunisi luar biasa bagi Indonesia. Kita tinggal menunggu apakah bintang muda ini akan benar-benar bersinar di bawah bendera merah putih. Supporter timnas Belanda mengamuk. Mas Hilgers. Drama panas di ranah sepak bola Eropa terjadi setelah Mas Hilgers, bek tangguh FC Twente, terlibat dalam kontroversi yang membuat para supporter timnas Belanda naik pitam. Penyebabnya, Hilgers yang bermain sepanjang 90 menit dalam laga seru melawan Manchester United di Liga Eropa, tiba-tiba disebut sebagai pemain asal Indonesia, bukan Belanda. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Old Trafford pada Kamis dini hari memperlihatkan Hilgers tampil kokoh di lini pertahanan FC Twente. Meskipun Manchester United berhasil mencetak gol lewat aksi Christian Eriksen pada menit ke-35, Twente sukses menyamakan skor lewat Sam Lammers di menit ke-68. Hasil imbang 1-1 pun bertahan hingga akhir pertandingan dengan Hilgers dan kawan-kawan sukses menahan gempuran The Red Devils. Namun, usai pertandingan, insiden tak terduga muncul dari unggahan statistik oleh akun Opta Johan yang menyebut FC Twente menjadi tim pertama yang memainkan 9 pemain Belanda di kompetisi Eropa sejak Ajax Amsterdam tahun 2016. Apa yang mengejutkan? Nama Hilgers tak dimasukkan dalam daftar pemain Belanda tersebut. Supporter Belanda pun langsung meledak di media sosial mempertanyakan keputusan Opta yang dianggap tak menghormati Hilgers sebagai londo asli. Apa-apaan ini? Harusnya 10 kan? Lars Unerstal orang Jerman, yang lainnya termasuk Hilgers, jelas-jelas Belanda. Cuit akun @maurice0545 yang langsung disambut oleh gelombang kemarahan dari fans De Orange. Faktanya Opta tampaknya telah menyadari bahwa Mas Hilgers saat ini tengah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia.
Pemain berdarah Manado ini diketahui akan segera mengambil sumpah WNI pada awal pekan depan, meskipun proses tersebut sempat molor selama sepekan. Keputusan Opta yang tidak mengakui Hilgers sebagai pemain Belanda ini langsung memicu kontroversi panas di kalangan penggemar sepak bola Belanda. Mereka khawatir kehilangan bek muda berbakat yang selama ini diandalkan di lini pertahanan. Apakah Hilgers akan resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia dan berjuang di bawah arahan Shin Tae-yong? Ataukah ia akan tetap setia pada De Orange? Kita tunggu kelanjutan dramanya. Belum puas hancurkan Maladewa, Jens Raven siap bikin Timor Leste gentar dengan ancaman gol mematikan. Penyerang haus gol timnas U20 Indonesia, Jens Raven, telah melepaskan ancaman besar kepada Timor Leste jelang laga kualifikasi Piala Asia U20 2025. Meski berhasil mencetak 1 gol dalam kemenangan telak 4-0 melawan Maladewa, Raven masih merasa belum puas. Penyerang muda yang kini memperkuat FC Dordrecht ini mengaku akan menggempur habis-habisan gawang Timor Leste dalam laga selanjutnya. Pertandingan pembuka di Stadion Madia Senayan pada Rabu menjadi panggung awal kebangkitan skuad Garuda Nusantara. Namun meski berhasil menang besar, Jens Raven merasa dirinya belum sepenuhnya memanfaatkan peluang emas yang didapat. Babak pertama Maladewa bermain sangat defensif, tapi di babak kedua saya berhasil mencetak gol. Tapi jujur saja saya kecewa dengan beberapa peluang yang terbuang sia-sia, ujar Jens Raven penuh penyesalan. Raven menyesali 1 peluang sundulan di babak kedua dan peluang sulit di babak pertama dari umpan Aditya. Namun, ambisinya belum padam. Ia langsung menargetkan Timor Leste sebagai korban berikutnya. Dalam pertandingan yang akan digelar pada Jumat, Raven berjanji akan membalas semua peluang yang terbuang dengan gol-gol mematikan. Saya tidak akan menyia-nyiakan lagi. Kami tahu Timor Leste telah berkembang, tapi saya akan berusaha mencetak gol lagi demi Indonesia, ucap Jens dengan penuh keyakinan. Ia bahkan memperingatkan bahwa timnas U20 Indonesia sudah menganalisis permainan Timor Leste yang kini lebih tangguh setelah menjalani pemusatan latihan di Bali. Meski begitu, Raven dan skuad Garuda Nusantara tidak akan meremehkan lawan mereka. Mereka siap menghadapi tantangan baru dan tetap menargetkan 3 poin penuh untuk mengamankan posisi puncak grup F. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi kami fokus untuk memenangkan laga melawan Timor Leste. Setelah itu kami akan siap menghadapi Yaman dan memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Ujar Jens Raven penuh semangat. Dengan tekad baja dan ancaman nyata yang dilemparkan, akankah Jens Raven mencatatkan namanya di papan skor lagi? Pertandingan ini dipastikan menjadi laga seru yang tak boleh dilewatkan. Sudah 5 tahun latih timnas, Shin Tae-yong masih tak nyaman dipanggil Shin Tae-yong. Begini penjelasan mengejutkannya. Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia yang kini memasuki tahun kelimanya, masih menyimpan sedikit ketidaknyamanan terkait dengan cara namanya dipanggil oleh masyarakat Indonesia. Sejak diperkenalkan pada akhir 2019, pelatih asal Korea Selatan ini sering dipanggil Shin Tae-yong oleh banyak orang, bahkan oleh anak-anak kecil tanpa menyertakan gelar pelatih di depan namanya. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Ilgan Sports, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa perbedaan budaya antara Korea Selatan dan Indonesia menyebabkan adanya perbedaan pelafalan dan penggunaan nama. Di Korea, sebutan pelatih Shin Tae-yong lebih formal dan dihormati, sedangkan di Indonesia orang-orang cenderung menggunakan nama depan saja. Saya merasa tidak enak sejak pertama kali datang. Seharusnya kan kita memanggilnya pelatih Shin Tae-yong, tapi di sini Indonesia, semua orang memanggil saya Shin Tae-yong seperti memanggil seorang teman, ujarnya. Meskipun sudah 5 tahun di Indonesia, Shin Tae-yong mengakui bahwa dia masih belum terbiasa dengan cara ini. Meski demikian, ia tetap merasa dihargai oleh para supporter.
Setelah pertandingan di Stadion GBK, saya selalu merasa senang saat mendengar seruan supporter yang memanggil nama saya, tambahnya. Akankah Sintayong akhirnya bisa beradaptasi sepenuhnya dengan budaya Indonesia? Atau justru akan terus merasa kurang nyaman dengan panggilan ini? Yang pasti pelatih yang sukses membawa perubahan besar pada timnas Indonesia ini terus menikmati masa-masa melatih di tanah air. Dimas Derajat ungkap rahasia tajamnya di depan gawang. Berkat pelatih striker baru timnas Indonesia siap cetak lebih dari 10 gol. Dimas Derajat kembali menunjukkan taringnya di Liga 1 2024-2025. Striker Persib Bandung ini berhasil mencetak gol yang krusial saat timnya mengalahkan Persija Jakarta 2-0. Gol indahnya pada menit ke-38 menjadi penentu kemenangan di laga panas pekan ke-6 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat. Yang menarik, Dimas Derajat mengungkapkan bahwa ketajamannya kali ini tak lepas dari peran besar Yeom Ki-hun, asisten pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini memberikan pelajaran penting bagi Dimas dan penyerang-penyerang lain di timnas Indonesia, salah satunya soal pengambilan keputusan cepat di depan gawang. Mungkin ini ya pelatih mengajarkan bahwa seorang striker harus lebih cepat mengambil keputusan daripada kiper. Dan saya langsung mempraktekannya di laga ini, ujar Dimas Derajat. Hasilnya, Carlos Eduardo, kiper Persija, hanya bisa terpaku melihat bola meluncur deras ke dalam gawang. Dengan ambisi kuat, Dimas Derajat kini mengincar lebih dari 10 gol musim ini. 2 gol dan 2 assist telah ia kumpulkan, tapi ini baru permulaan. Dimas yakin di bawah arahan Yeom Ki-hun dan Bojan Hodak, ia bisa terus tampil lebih tajam dan membantu Maung Bandung mempertahankan gelar juara. Kini fokus Dimas beralih ke laga berikutnya melawan Madura United. Akankah Dimas kembali mengguncang stadion dengan gol-golnya? Tunggu saja gebrakan selanjutnya. Keputusan mengejutkan. Orang tua halangi Wilber Jardim bela timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2025. Drama besar terjadi di balik absennya pemain muda berbakat Wilber Jardim dari timnas U20 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Meskipun PSSI sudah bergerak cepat dengan menghubungi klubnya Sao Paulo U19 dan mengantongi izin resmi, Wilber Jardim tetap tidak datang ke tanah air. Penyebabnya? Bukan klub, bukan jadwal padat, tapi keputusan orang tuanya yang melarangnya bergabung. Menurut Ahmad Zaki Iskandar, manajer timnas U20 Indonesia, orang tua Wilber Jardim yang akhirnya meminta sang pemain tetap di Brasil. Meskipun Indra Syafri dan tim terus menunggu hingga detik terakhir pendaftaran pemain, harapan untuk melihat Wilber berkostum Garuda Muda harus pupus. Klubnya sebenarnya sudah mengizinkan, kami juga sudah kirim tiket pesawat, tapi orang tuanya memutuskan agar Wilber tetap di Brasil, jelas Ahmad Zaki. Ia menambahkan meski Sao Paulo U19 memiliki jadwal padat, mereka tetap rela melepas pemain berusia 17 tahun itu. Namun timnas U20 Indonesia tidak terpuruk karena satu pemain. Ahmad Zaki dengan tegas menyatakan kami tidak mempermasalahkan absennya Wilber Jardim. Kami masih memiliki banyak pemain berkualitas yang siap bertanding. Keputusan ini tentunya mengundang tanda tanya besar. Apakah Wilber Jardim akan kembali dipanggil timnas di masa depan? Atau akankah kariernya terhambat oleh keputusan keluarga? Yang jelas, Garuda Muda siap bertarung tanpa bergantung pada satu nama saja.